Nenek moyangku seorang pelaut. Gemar mengarung luas samudra. Oke, lupa. Mengajak ombak tiada takut. Oke. Menempuh badai sudah biasa. Oke, luar biasa. Ada lanjutannya, tapi Wow. terlalu panjang. Oke. Oke, balik lagi bersama Miku Clara di sini di Ruang Miku. Kenapa sih kita ngomongin nenekku orang pelaut? Karena hari ini kita akan membahas topik seputar kelautan. Karena kita sedang merayakan Hari Maritim Nasional yang baru-baru ini saja di tanggal 23 September tepatnya ya. Luar biasa, dan tentunya kita segar-segar sekali di sini karena kita mau bahas tentang laut. Laut warna biru yang segar-segar di Maluku ya, luar biasa. Dan tentu saja Clara tidak akan berbicara sendiri di sini karena yang tadi sudah ada kedengaran suara-suara yang membantu Clara menyanyi ya. Langsung saja kita sambut Kakak Gatri Atamimi. Halo, semangat selamat pagi. Semangat Luar pagi. biasa ya. Harusnya nggak usah tanya kabar ya, karena dari semangatnya saja sudah kelihatan nih. Betul. Luar biasa, semangat, biru, segar. Ih, harusnya tadi Clara pakai baju biru ya biar lebih berbau laut lagi sih Oh, ya. tidak apa-apa kan, kalau pakai baju pink kan itu tandanya cinta. Oke. Kalau biru itu laut. Oke. Jadi kita di sini cinta laut. laut. Ya. Luar biasa, sangat Jadi bahasnya dapet cinta ya. laut hari ini. Oke, kita Ya. bahasnya cinta laut hari ini. Betul. Nah, Kak Gat, tapi sebelum kita bahas tentang laut, Kak Gat ini kesibukannya apa sih, Kak? Saya kesibukan jalan-jalan. Jalan-jalan di laut. Jalan, ya bisa jalan-jalan naik kapal, terus di atas kapal jalan juga. Itu Luar biasa. berarti di atas laut kan. Oke. Ya, lebih banyak ketemu sama teman-teman muda di Maluku, terus di beberapa kali juga sering ke Papua, ketemu dengan sama kawan-kawan muda di sana untuk kita lebih banyak diskusi tentang isu-isu laut, isu-isu maritim yang ada di Indonesia. Kebetulan karena kita ini kan sebenarnya di Indonesia Timur ini adalah pusat keanekaragaman hayati ya. Oke. Untuk laut seperti itu. Oke, nah jadi kenapa kita ngundang Kak Gatri di sini? Karena Kak Gatri ini salah satu aktivis pemerhati laut ya sebenarnya ya, pemerhati laut. Pemerhati Nah, laut. Kak Gat, ini manggilnya Gat ya? Kayak Panggil Tuhan. aja, ya Kagat. Biasa kalau sebenarnya God of Ocean panggilan nggak Kak? itu- Nanti lama-lama jadi God of Ocean ya, jadi Tuhannya laut. Wow. Dewa Neptunus dong. Oke, nah Kak Gat, Clara sempat kepo-kepo nih tentang profilnya Kak Gat ya. Udah lihat ya kan, Clara Ya, follow kan? follow. Oke, karena Terus ikuti lagi. Oke, Kira-kira follow back ya. siapa yang follow siapa? Oke, nih Clara sempat kepo-kepo nih Kak ya. Kan Kakak itu ya kuliahnya sebenarnya ke sosiologi pedesaan, betul? Ya. Di IPB ya? S2-nya di IPB. Sosiologi pedesaan. Sosiologi pedesaan. Pedesaan Kak, desa dan laut. Ini maksudnya gimana nih Kak? Ya, kebetulan saya kan kuliahnya S1 perikanan Oke. empati ya. Berarti sudah bermain air dari S1. Dari S1 sudah, SMA juga sudah main air sebenarnya. Apa tuh? Lebih di itu namanya, kalau di Pramuka tuh namanya Sakabahari. Oh, Terus oke. karena di situ saya sudah kenal laut, pernah jadi atlet Prapopdaski air juga. Oh, wow. Terus latihan di Lantamal itu. Terus karena kenal laut di situ, tertarik nih kalau kuliah harus masuk yang laut-lautnya. Nah, terus sudah ambil perikanan kelautan. Gila, berarti Masuk di kecintaan situ. terhadap lautnya sangat tinggi sekali ya. Betul. Laut Terus- lautnya aja dia cinta, apalagi kamu. Oke, lanjut Kak, sip. Terus masuk di sosiologi pedesaan IPB itu sebenarnya tujuannya kita kan 75% desa-desa di pesisir ya, yang langsung berhadapan dengan laut. Makanya mendekatkan diri aja ke masyarakatnya. Jadi banyak kan orang lihat yang sumber dayanya, tapi saya fokusnya lihat masyarakat pesisirnya gitu. Makanya ambil S2-nya itu. Oke. Dan kebetulan juga di Maluku ya. Maluku ini kan Yes. banyak desa-desa yang termasuk desa-desa Bermukim di pesisir gitu ya. hampir Berarti- semua malah. Oke, iya. Malah di Maluku ini kan pulau-pulau kecil. Pulau-pulau kecil itu kalau definisi itu kan, kalau dosen saya bilang kanan belakang depan muka itu semua Ya. lihat laut. Kayak Jadi bilangnya pulau-pulau kayak kecil. buka pintu Langsung pintu laut. depan laut, Laut. buka pintu belakang Belakang laut. laut juga. Wah, keren sih Makanya emang Maluku. Desa-desanya pesisir semua sebenarnya. Oke. Nah, Kakak berarti kesibukan sehari-harinya ini ngapain aja, Kak? Ya, kalau kesibukan sehari-hari sebenarnya
dipercayakan sebenarnya kerja di salah satu yayasan atau NGO namanya Ekonusa. Oh, oke, Ekonusa. Ya, Ekonusa. Ekonusa itu ekosistem Nusantara berkelanjutan. Oke. Jadi di situ dipercaya dulu sebenarnya staf di Jakarta. Jadi Ocean Policy Advocacy Koordinator. Oh, berarti sebelum di Ekonusa Ya, di sini Ambon, saya di Jakarta dulu. gabungnya memang dari awal Jakarta, oke. Jakarta. Tapi per September kemarin saya langsung dipercayakan sebagai kepala kantor Ekonusa di Kepulauan Maluku. Kepala kantor termuda nih kayaknya ya. Enggak juga, ada yang lebih muda dari saya. Oh, Di kirain Manokwari ada enggak yang juga, lebih udah muda. nggak muda lagi gitu ya. Oke, kakak. Tapi masih masuk milenial saya ya. Oke, baik, siap. Kakak, kita akan balik Iya. lagi ngobrolin lebih jauh tentang laut, tapi sebelumnya kita akan lihat pesan-pesan yang akan lewat berikut ini. Masih di Ruang Miku bersama saya Miku Clara dan juga kita masih akan ngobrol dengan salah satu narasumber kita yang sangat mencintai laut. Kak Gat masih di sini sama kita. Yeah. Nah, Kak Gat, tadi Kak Gat sudah sempat bahas tentang Ekonusa ya, tempat Kak Gat bekerja. Nah, Ekonusa itu apa sih Kak? Maksudnya kerjaannya ngapain aja? Ya, jadi kalau Ekonusa itu kan yang tadi saya bilang adalah yayasan ekosistem Nusantara berkelanjutan. Kita itu sebenarnya berdiri dari tahun 2017 21 Juli dan hampir sudah 5 tahun lebih kita bekerja untuk wilayah Kepulauan Maluku sama tanah Papua. Oke. Nah, visi kita itu adalah kedaulatan terhadap pengolahan sumber daya alam untuk lebih adil dan berkelanjutan ya. Jadi kita fokus di tanah Papua dan Kepulauan Maluku, Maluku Utara, Papua Barat. Kebetulan sudah ada provinsi Papua lagi, Papua Tengah, Ya, Papua makin banyak Barat, ya, dan berarti ya. semakin banyak kerjaan. Makin banyak kerjaan kalian Ya. Kak. Jadi kita lebih mengangkat praktik-praktik baik yang dilakukan oleh masyarakat di kampung, kemudian mendorongkan inisiatif-inisiatif lokal dengan mitra atau CSO lokal yang ada di komunitas yang ada di Papua dan Maluku. Terus kita juga menjembatani para pihak, stakeholders pemerintah daerah, kemudian dengan pemerintah kampung, masyarakat adat yang ada di kampung. Sorry ya, Clara potong Kak. Berarti Kakak ini ada di mana? Di masyarakat atau di pemerintah nih sebenarnya? Kita sama masyarakat, otomatis. Gitu. Kalau LSM itu kan sebenarnya dekatnya sama masyarakat. Jadi sebenarnya apa yang dibuat oleh masyarakat itu kita angkat sebagai praktik-praktik baik yang sudah mereka lakukan, supaya pemerintah juga tahu bahwa kita punya masyarakat ini sebenarnya lagi bikin apa sih, seperti itu. Kan kebanyakan juga masyarakat bikin sesuatu itu kita punya pemerintah juga tidak tahu, makanya kita jadi jembatan komunikasi antar para pihak. Berarti di situ kalian di yang tadi tengah-tengah saya ya, bilang. antara Iya, betul. masyarakat dan pemerintah. Betul sekali. Jadi kita kayak kalau bilang kalau menghubungkan antara si pria sama si wanita itu jadi jembatan. Mak comblang. Oh, oke. Jadi saya sebenarnya mak comblang antara masyarakat dengan pemerintah. Kita mak comblang antar pemerintah sama masyarakat supaya gimana udah jadian belum si mereka berdua ini yang kalian comblangin? Kalau kita comblangin beberapa di Papua sudah berhasil ya, antara pemerintah sama ini Maluku juga kita sering sama pemerintah daerah itu turun juga ke masyarakat. Beberapa data-data yang kita dapat misalkan terkait perikanan kelautan, kemarin kita bikin riset terus kita sampaikan ke pemerintah daerah bahwa ini masyarakat nih dia butuhkan apa. Misalkan sekarang kayak BBM naik kan, itu kan masyarakat nelayan kita juga sangat sulit untuk mendapat akses BBM. Nah itu juga kita sampaikan ke pemerintah kalau nelayan di sini itu dia dapat akses BBM susah, ada kendala-kendala terkait nelayanan itu kita sampaikan kayak gitu. Berarti tadi di awal kan Clara pikir kakak ini cuman mencintai dan menjaga laut aja ya, ternyata mencintai dan menjaga dia, bukan mencintai dan menjaga kan seluruhnya alamnya ya. Konteks cinta ini kan dia plural ya, general ya. Sekali ya. Tapi untuk cinta yang untuk laut ini harus punya gagasan, harus punya inisiatif buat
kita jaga laut kayak gitu. Itu sih. Kakak, kalau misalnya kakak melihat laut di Indonesia dan mungkin kan karena fokusnya lebih ke laut di timur ya, Maluku dan Papua. Sehebat apa sih laut kita itu, Kak? Kalau bicara soal Indonesia Timur, kita adalah pusat keanekaragaman hayati ya. Wow. Coral Triangle itu kalau kita lihat gambarnya meliputi Papua Maluku. Dan di situ banyak terumbu karang yang harus dijaga. Terus kalau bicara soal hutan mangrove ya, hutan mangrove kita di Papua Maluku yang paling besar. Dia punya data untuk ekosistem mangrove. Nah itu yang harus dijaga sebenarnya, karena kita merupakan pusat keanekaragaman hayati di Indonesia Timur. Sehingga ini saya ajak sama kawan-kawan muda yang ada di Indonesia Timur supaya sama-sama kita jaga kita punya laut. Karena kalau menurut kita Indonesia Timur ini adalah defending paradise. Jadi defending paradise itu surga terakhir yang harus dijaga. Surga terakhir yang harus dijaga di Indonesia. Kalau kita tidak jaga ya sudah. Maka cuma sampai ke kita aja yang bisa sampai menikmati kita ya. aja yang menikmati. Anak cucu kita tidak menikmati lagi. Udah tahu sampai generasi keberapa kan? Betul. Nah, kakak ini gimana cara jaganya? Kakak ngomong jaga dari tadi ini gimana cara jaganya supaya kita juga tahu nih ya. Gimana sih cara jaganya, Kak? Iya, sebenarnya kalau cara jaga ini kita punya orang-orang tua sebenarnya sudah ajar ya kalau cara-cara jaga. Kenapa kita kalau sering bilang beradat jaga laut ya? Karena dari dulu itu kita punya peran atas sosial itu sudah mengatur bagaimana masyarakat lokal, masyarakat adat itu dia menjaga lingkungannya itu dengan hal-hal yang sederhana. Misalkan Clara biasa kalau minum itu pakai apa? Pakai mulut, tenggorokan. Enggak. Biasanya kan teman-teman sekarang kalau minum, anak-anak muda ya kan, kalau minum itu pakai botol sekali kemasan sekali pakai terus dibuang begitu saja. Eco-friendly ya? Iya, kita dorongkan untuk eco-friendly karena memang kita punya orang tua sudah melakukan itu. Biasa minum pakai bambu, gitu kan? Wadah-wadah bambu, ya yang pakai tempurung kelapa makan kayak gitu. Itu sebenarnya itu yang eco-friendly sebenarnya. Tapi karena inovasi sekarang berkemajuan dan banyak ini ya sudah kita pakai tumbler kayak gitu. Iya, makanya kan lebih keren, Kak. Masa saya bawa bambu ya kan? Bawa bambu yang pakai yang itu tuh, Kak. Tapi ada juga tumbler yang bambu itu terus ada pakai yang sedotan stainless itu. Iya, tapi kan dia sudah lebih estetok Betul. Jadi sebenarnya kalau kita menjauhkan adat dengan inovasi teknologi sekarang itu sebenarnya kalau saya pribadi ya itu juga tidak boleh. Karena sekarang inovasi itu harus sebenarnya didorongkan kita punya level masyarakat adat juga kayak misalkan kita punya lokal champion anak-anak muda, kita bilang ke mereka di sana harus gunakan kayak begitu tumbler begitu kan. Berarti ada transfer pengetahuan masyarakat bahwa tidak boleh pakai plastik sekali pakai untuk minum dan sebagainya. Karena itu merusak lingkungan kayak gitu. Oke, Kak. Selain itu program apa sih, Kak, dari Eko Nusa ini yang benar-benar diimplementasikan untuk menjaga laut gitu, Kak? Ya, kalau kita punya program yang diimplementasikan untuk menjaga laut itu kalau di Maluku itu yang terbaru itu ada SED namanya, School of Eco Diplomacy. Jadi keluaran dari teman-teman SED itu adalah namanya Kewang Muda Maluku. Kenapa namanya Kewang Muda? Itu sebenarnya inisiatif, kalau kita kenal namanya Opa Eli, itu Kewang di negeri Haruku. Kayak kita harus jelasin dulu, mungkin generasi sekarang lupa lah ya, Kewang itu apa ya? Jadi Kewang itu penjaga adat ya, setahu Clara penjaga adat. Peran atas sosial Sasi yang ada di negeri-negeri adat di Maluku. Betul. Untuk bagaimana keberlanjutan keadilan itu untuk sumber daya alam dijaga kayak gitu. Makanya kita lebih bilang sama anak-anak muda, ayo gabung ke SED supaya ikut training kita dan keluarannya itu mereka jadi Kewang Muda Maluku. Dan itu diambil dari lokal champion yang ada di kabupaten kota yang ada di Maluku.
untuk mereka sama-sama belajar dengan teman-teman di Ekonusa, kawan-kawan di Ekonusa, untuk bagaimana bisa berinisiatif menjaga laut mereka, menjaga lingkungan mereka, seperti itu. Itu yang kita dorong. Terus ada juga kita punya gerakan namanya gerakan penjaga laut. Gerakan menjaga ya, laut. penjaga laut. Jadi ada kegiatan kita itu di tiap tahun itu namanya Aksi Muda Jaga Iklim. Jadi itu beda lagi Kak sama beda lagi. SED. Jadi, atau kalau SED kan sekolah ya. Sekolahnya. Kalau penjaga laut itu lebih ke gerakan. Bagaimana teman-teman muda itu banyak bergerak di daerah, di kampung-kampung itu untuk mereka jaga laut mereka dengan gerakan itu. Jadi gerakan itu sebenarnya lebih ke inisiatif bagaimana kita jaga iklim kita, karena perubahan iklim ini kan terus terjadi ya. Di Maluku misalkan kita tahu sendiri di Maluku tuh kalau data Walhi nasional itu desa yang paling terbesar terkena dampak dari perubahan iklim itu di Maluku. Dari seluruh provinsi Maluku ini. Padahal kita punya potensi peranata sosial adat itu yang harus dipakai sebenarnya untuk jaga laut kita, supaya kita punya kampung-kampung di pesisir itu tidak hilang. Ya, betul, kalau hilang berarti nanti kita punya generasi sampai, tidak ada. Betul, sampai kita aja nih selesai sampai kita aja selesai. Kita satu generasi ya. Saya masih muda juga sama ini penasaran nih. Kakak berapa? Angkatan berapa? Saya sekolah lulusan 2007. Masih lah. Kalau 2000-an lah ya. milenial itu kan sampai 35 ya. Oke. Nanti kita akan ngomong lagi sama si paling kaum milenial ini. Tapi sebelumnya kita saksikan dulu komersial break yang akan lewat berikut ini. Iya. Miku Clara balik lagi di Ruang Miku, dan edisi kali ini kita masih ngomongin tentang Baadat Jaga Laut ya, karena ini memang sudah menjadi suatu problem ya yang harus kita perhatikan sebagai kaum milenial, bukan saja jaga nama di media sosial atau jaga follower jangan sampai berkurang, tapi kita harus jaga lingkungan juga, terutama jaga laut. Nah, kita masih ngomong sama si paling milenial satu ini. Si paling laut. Si paling laut, betul, si paling laut ya. Kak Gat, ini tadi kita sudah bahas juga sedikit tentang laut ya, Laut Maluku. Nah, dan di Maluku ini kita lihat kan kita punya laut yang sangat mendominasi ya daripada daratan ya. Betul. Karena laut kita ini lumayan besar dan punya potensi yang tadi Kak Gat juga sudah bilang, dan kebanyakan juga mata pencaharian dari masyarakat Maluku di daerah-daerah pesisir itu yaitu nelayan seperti itu. Betul. Nah, kalau kita ngomongin soal nelayan Kak, bagaimana Kakak melihat kira-kira sudah sejahtera belum sih nelayan-nelayan di Maluku, bukan saja di Ambon ya Kak, tapi di Maluku secara umum Kak? Ya, kalau kita lihat potensi perikanan kita ya di Indonesia, kalau dari Kepmen KP ini keputusan menteri begitu ya, kelautan perikanan kayak SK begitu, itu tahun nomor 19 tahun 2022 itu dari Komnas Kajiskan, Komisi Nasional Pengkajian Sumber Daya Ikan dan Laut. Jadi kalau di Indonesia itu kita punya kaji-kaji begitu ya. Banget ya. Dia punya potensi itu ada 12,02 juta ton ya. Jadi dari 12,02 juta ton itu di Maluku itu kita ada 4,4 juta ton. Jadi kalau bicara ini rezim pengelolaan, kalau kebijakan kita untuk pengelolaan perikanan itu berbasis wilayah pengelolaan perikanan WPP. Jadi di Indonesia itu ada 11 WPP. Nah, di Maluku dari 11 itu ada 3. Yang paling banyak itu sebenarnya di Maluku. Ada WPP 718 di Kepulauan Aru, Dobo. Kalau sering ke sana Dobo itu, kalau kita sering dengar Benjina, pelabuhan perikanan itu di situ. Terus WPP 714 Laut Banda. Laut Banda, terus 715 Laut Seram. Kita punya potensi itu yang harus kita jaga, dan kita buat potensi itu sebagai suatu hal yang jadi untuk
mendorongkan kesejahteraan sebenarnya terhadap nelayan. Oke. Nelayan Maluku hampir 90% nelayan kecil, ya. Nelayan kecil itu artinya nelayan yang di bawah 5 GT, di bawah 1 GT, bahkan mereka itu Jadi itu apa, Kak? gross ton. Oh, Kalau oke. hitung ya gross ton. GT itu gross ton. Iya. Kalau Nggak ngerti nih, nggak ngerti soal soal laut ya. Iya. Nah, kalau GT itu sebenarnya dihitung dari mesinnya ya. Dia punya mesinnya itu biasa kalau Clara kalau menyeberang pulau ke Haruku misalkan atau dari Paso, asli Paso tuh. Enggak, aslinya malah Maluku Barat aja ya. Oh, dari MBD. Tepak. Kalau Harusnya itu kan. MBD kan banyak pakai transportasi laut. Iya, transportasi Itu laut. lihat dari mesinnya. Oh, oke. Mesinnya itu GT-nya berapa? Nah, itu biasa kayak mesin-mesin kayak begitu mereka pakai. Nah, itu kita bisa hitung gross tonnya. Nah, sebenarnya kalau saya lihat tata kelola kita masih belum baik, tata kelola perikanan kelautan kita ya, Iya. sehingga masyarakat itu banyak yang masih belum sejahtera sebenarnya Oke. untuk mengelola potensi perikanan mereka. Makanya sekarang kan pemerintah lagi getol-getolnya untuk pemerintah daerah itu dorong Maluku Lumbung Ikan Nasional. Semoga kebijakan itu baik ya, untuk kita punya kesejahteraan nelayan kita. Mudah-mudahan sudah tercapai, apalagi kemarin kan kita dengar presiden rajin turun di Maluku. Betul, lagi ke Ya, Maluku Tenggara gitu Tanimbar ya. terus balik Tanimbar. lagi ke MBD. Iya, betul. Oke. Makanya mudah-mudahan kalau turun-turun begitu ya efeknya ke nelayan kecil kita ya. Iya, betul. Bukan ke industri perikanannya. Setuju sih, Kayak lebih gitu. ke masyarakat kecilnya ya, Kak ya. Nah, Kakak kalau misalnya kakak ini paling ngelaut lah ya. Tahu dong apa sih ancaman dari luar maupun dari dalam Maluku sendiri untuk laut Maluku, Ya. Kak? Kalau di Indonesia ini kan kita punya ancaman paling banyak ya, karena kita secara geostrategis kita itu ada di Samudra Pasifik sama Hindia, dan itu adalah jalur laut internasional. Terus kita secara geopolitik ada di antara dua benua ya, benua Asia sama Australia. Iya, betul. Nah, Di dan Maluku di Barat Maluku kan ada perbatasan iya, ya, Kak ya? dan di Maluku itu dapat semuanya. Ya. Dia jalur kalau dibilang ruaya ikan kayak misalkan begitu, jalur ikan cari makan. Iya. Itu dari Samudra Pasifik turun ke Samudra Hindia. Terus kita juga punya wilayah-wilayah perbatasan yang begitu banyak ya. Iya. Ancaman kita ya itu pencurian ikan, Iya. pengeboman. Ha. Biasa bom ikan itu paling banyak di Maluku, orang bom ikan, akhirnya karang-karang kita kan rusak semua. Iya. Makanya untuk menjaga dari ancaman itu harus lebih peka terhadap lingkungan kita. Laut kita itu adalah sumber hidup, sumber makan dari orang-orang Maluku. betul. Orang Maluku kalau tidak makan ikan 3 hari, Iya, betul. bisa lemas, Betul. bisa loyo, bisa sakit malah. Apalagi dulu kalau saya di Jakarta makan ikan di sana tidak sama kayak ikan di Kalau Maluku. kayak kalau nggak ada beras kita nggak apa-apa, masih ada Iya, sagu, kita masih makan, ada sagu, tapi makan harus ikan gitu. Iya, harus ada ikan benar. Apalagi tambah colo-colo enak. Sudah. Jam berapa ini ya? Lapar ya kan jam bicara ya. Makan ya. Paling ngiler. Oke, jadi ancamannya itu ya, Kak, maksudnya karena kita di perbatasan benar-benar ancamannya sangat nyata sekali, Sangat bahwa nyata. bisa terjadi pencurian ikan dari mungkin negara sebelah atau dan sebagainya. Kemudian tapi menurut Clara nih, Kak ya, ancaman yang paling dekat dengan kita nih, Kak, kayak semua orang bisa melakukan itu yang dari internal tuh, sampah nggak sih, Kak? Sampah juga ancaman nggak Ya, menurut Kak? kalau ya sampah itu yang paling mengancam kita punya laut ya. Itu apalagi sekarang kan ada riset terkait mikroplastik. Mikroplastik tuh di dalam tubuh ikan. Iya, betul, Ikan Kak. kan dia punya makan di rantai makanan itu makan plankton. Nah, mikroplastik itu yang dia melekat ke plankton kita terus dimakan sama ikan. Betul. Makanya dalam tubuh manusia itu kalau diperiksa itu sudah banyak mikroplastik, karena itu plastik-plastik yang tadi dibuang dan terurai lama kan, apalagi plastik-plastik yang seperti puntung rokok, kemudian limbah-limbah cair kayak begitu kan, dia terurai lama kan, dan itu mengancam sekali sumber daya kita. Makanya di Ambon itu sampah sangat mengancam. Nah, betul. Makanya teman-teman muda banyak yang sudah melakukan aksi-aksi nyata mereka. Betul. Ambil pungut sampah di Sampah, laut, betul, Kak. bikin challenge untuk bagaimana kan anak muda kumpul Bank sampah. sampah juga sudah ada Bank ya. sampah juga sudah ada di itu.
toi sapu, dan itu sangat penting ya. Iya. Soal isu sampah di laut itu, apalagi pulau-pulau kecil kan, kalau kita buang sampah di sungai misalkan, dia turunnya ke laut itu Nah, kan turunnya cepat. ke laut. Jadi jangan sampai teman-teman nih berpikir ya enggak, kan kita jarang ke laut ya, kita buangnya di darat gitu Darat. loh. Tapi dia Tapi turun ke darat laut. kan turun ke laut ya. Apalagi jadi pulau tuh kecil kan di hati-hati. Ambon ini, Betul. orang buang sampah di atas, ya pasti turunnya efeknya ke laut kita. Betul. Padahal Teluk Ambon itu bagus sekali kalau dijaga dengan baik. Apalagi Kita kemarin kita punya aset lah Teluk betul. Ambon itu. Kemarin Clara sempat ikut salah satu komunitas sampah yang peduli sampah juga ya, Oh, peduli iya. lingkungan di Maluku, dan pungut sampah nih Kak. Nah, ini paling banyak nih sebenarnya sampah tas plastik, kresek plastik Tas gitu ya. Jadi plastik. kayak kan di sini memang belum dibatasi juga, kayak misalnya Iya, belanja betul. harus pakai tas belanja gitu kan, Betul. yang nggak pakai plastik. Kalau di Papua kemarin Clara sempat ke Jayapura juga, itu tuh di semua pusat perbelanjaan tuh udah nggak pakai Sudah nggak kantong pakai, plastik. iya. Tapi mungkin itu bisa jadi kesadaran kita dulu ya, maksudnya dari pribadi. Kesadaran anak-anak muda, terus kita anak-anak muda juga punya inisiatif, dorong ke kita punya legislatif ya. DPR kan pusat kebijakan dibikin tuh di situ. Betul. Jadi betul. bikin perda sebenarnya, harus ada perda untuk tidak memakai sampah plastik di industri retail kita kan. Di sini kan perkembangan industri retail Retail itu makin paling banyak ya. banyak kan, Iya, makin betul. banyak, dan itu menggunakan plastik. Kita tahu sendiri di tempat-tempat sampah itu industri retail. Saya tidak, tanda kutip, tidak sebut namanya ya, betul. tapi kita sering lihat. Jadi kita tahu Kita dari sering lihat hati-hati kita tahu. dari tumbuh industri retail itu banyak sekali sampah-sampah yang Oke. merek-merek seperti itu. Makanya Iya, betul. sangat membahayakan kita. Setuju sih Kak. Nah, Membahayakan generasi selain itu kita juga kalau sampah. misalnya dia sampai ke laut nih, misalnya dimakan sama ikan-ikan. Kita Ikan. tahu orang Maluku kan sukanya Makan makan ikan. seafood kan, bukan saya ikan tapi seafood gitu kan Kak. Betul. Kalau misalnya sudah dimakan sama itu berarti udah nggak sehat ya sebenarnya makanan. Sebenarnya Ya. kalau ya kita itu yang tadi saya bilang mikroplastik itu, walaupun tidak dapat plastik misalkan di ikan kita, mikroplastik itu juga sudah ada menempel di tubuh ikan itu Iya sebenarnya. betul. Nah, Kak Gat, ini kita sudah perbincangan yang sangat panjang dari laut sampai kepada plastik ya. Luar biasa. Nah, Plastik itu juga bagian daripada kita dari, harus jaga ancaman di jaga laut ya. ya, Oke, nah, sampah-sampah di laut. Kak Gat, ini terakhir mungkin ke closing statementnya Kak Gat, dan sekaligus ya ada mungkin ada pesan-pesan sedikit untuk para kaum milenial dan juga mungkin untuk pemerintah Kak, silakan Kakak. Saya punya pantun. Oke, Di terakhir mantap. sesi. Clara bantu cakepin ya. Ya, pantun ini sebenarnya dari Opa Eli. Opa Eli dari Kewang Haruku. Ya. Taruh ikan dalam gagona, Cakep. harus juga pakai pelampung. Mantap. Ya. Katong semua ini anak Nusa Ina, Oke. ingin pulang membangun kampung. Luar biasa. Dari situ saya harapkan kepada kawan-kawan muda di Maluku, terutama di Kota Ambon, Yep. untuk kita lebih beradat jaga laut kita, supaya laut kita itu tetap asri, tetap berkelanjutan, Betul. untuk bagaimana kita bisa memanfaatkannya secara maksimal ya. Oke. Kepada Sangat singkat, padat, dan jelas ya. Luar biasa. Terima kasih Kak Gat sudah mampir di Ruang Miku, ruang obrolannya para admin-admin TVRI Maluku. Oke. Gitu, Kak. Nah, Thank you ngomongin banyak. admin, Kakak udah follow TVRI Maluku? Sudah. Sudah ya. Oke, Sudah bagi follow teman-teman dong. yang belum follow TVRI Maluku, jangan lupa di Instagram kita ada @tvri Maluku, jangan lupa di follow karena kita akan berbagai macam informasi-informasi seputar Maluku khususnya ya Kak ya, Ya. dan juga Maluku Utara pastinya. Nah, Kakak terima kasih sekali lagi. Kakak sehat-sehat terus supaya semakin banyak yang jaga melalui Sama-sama. kerjaannya Kakak ya. Luar biasa Oke, Kak, sehat juga, Clara. sehat dan Jangan salam. lupa juga follow Balik ekonusa.id. Oke, ekonusa.id jangan Untuk lupa ya. akun ekonusanya ekonusa.id. Betul, jadi kalian juga bisa dapat tips-tips bagaimana sih, mungkin masih bingung-bingung ya gimana jaga alam, nanti dari Ekonusa. Oke, luar biasa, ini waktu yang sangat baik sekali untuk kita berbincang tentang laut di Ruang Miku. Dan akhir kata saya Miku Clara pamit undur diri, sampai ketemu lagi di Ruang Miku episode selanjutnya. Danke banyak. Mantap Kakak. Keren.